Halo teman-teman pengyoman semuanya. Selamat datang kembali di YouTube channelnya Milka, orang Manado dan Mangjian China Vlog. Nah, seperti yang kalian lihat, saya ini udah ada di kamar. Dan biasanya kalau saya sudah di kamar begini berarti kita mau konten tentang ngobrol-ngobrol ya teman-teman. Tapi kali ini bukan ngobrol yang berat-berat atau yang sedih-sedih, tapi kita mau ngomong yang sesuai judulnya ya, yaitu hal-hal unik mengenai orang China. Seperti kayak di video sebelumnya tuh saya pernah upload tentang hal unik kebudayaan di China, dan ini kayak lanjutannya teman-teman. Jadi ini berdasarkan hasil observasi saya atau analisa saya dan juga informasi yang saya dapatkan dan juga saya alami di sini ya teman-teman. Nah, jadi saya udah rangkum kira-kira ada 8, mungkin nanti akan lebih lagi. Jadi kita nanti akan belajar bareng ya teman-teman, sama-sama mengenai keunikan orang Cina ini. Dan kalian bisa untuk menyaksikan video ini sampai akhir sehingga kalian bisa melihat apakah ada persamaan atau perbedaan dengan orang Indonesia. Oke, langsung saja kita masuk di keunikan orang Cina yang pertama, yaitu kemampuan bahasa Inggris. Nah teman-teman, kalau aku bilang ya, kemampuan bahasa Inggris orang Indonesia masih jauh di atas orang China ya teman-teman. Di sini tuh bahkan pun yang orang-orang muda yang menurut kita tuh kalau kan di Indonesia dari SD, SMP bahkan SMA itu udah tahu bahasa Inggris biarpun yang dasar-dasarnya ya teman-teman. Nah, kalau di sini no, apalagi di Changi ya. Mungkin kalau di Beijing oke, udah ada, tapi biarpun gitu ya, aku lihat beberapa orang, bertemu dengan beberapa orang yang bisa bahasa Inggris. Misalnya kita ke imigrasi, penyebutannya pun nggak terlalu jelas ya teman-teman, nggak kayak orang Indonesia ngobrol bahasa Inggris gitu ya, hampir-hampir sama ya kan logatnya gitu ya teman-teman. Nah, kalau di sini tuh masih jarang sekali orang yang bisa bahasa Inggris. Jadi saya sarankan kalau kalian mau datang ke China itu kalian harus download dulu Google Translate dan harus ada VPN ya teman-teman. Kalian tahu kan kalau di negara China itu Google, YouTube dan aplikasi-aplikasi biasa yang kita gunakan di Indonesia itu tidak akan berfungsi kalau kita tidak punya VPN. Jadi sebelum datang China, download VPN, download juga Google Translate, dan datang. Oke? Nah, yang kedua yaitu saya mau contek dulu nama-nama tempat dan merek ya teman-teman. Jadi ini masih berhubungan dengan Google Translate ya teman-teman. Gini loh, kalau di China itu nama-nama tempat kayak udah mendunia gitu, kayak Starbucks, KFC, McDonald. Siapa tuh yang nggak kenal tempat-tempat itu? Dan kalau misalnya kita turis ya, melancong kemana terus pengen makan, kita nggak tahu restoran mana, paling instan kan kita akan tanya di mana ada KFC dan sebagainya teman-teman. Dan menurut saya di negara bagian manapun namanya tetap KFC, McDonald dan Starbucks dan lain-lainnya teman-teman. Tapi kalau di China itu mereka tidak tahu yang namanya KFC. Bukannya tempatnya nggak ada ya teman-teman, tapi cara penyebutannya berbeda. Kayak misalnya KFC di sini tuh kalau misalnya kita tanya KFC di mana, mereka nggak akan tahu ya teman-teman. Jadi kamu harus pakai bilang Kentucky. Jadi kayak Kentucky tapi udah diterjemahkan ke bahasa China. Gitu juga dengan Starbucks. Itu biasanya kalau ada di bandara kan, pengen ngopi terus ketemu sama orang China, kamu tahu Starbucks di mana nggak? Dia nggak akan tahu ya teman-teman kalau kita bilang Starbucks, tapi harus bilang Xingbak. Star itu dalam bahasa Mandarin adalah Xing, dan Bark mungkin itu udah lagi diterjemahkan ke bahasa Mandarin, jadi namanya adalah Xingbak. Ini juga berlaku untuk merek-merek kosmetik internasional. Jadi saya pernah kesulitan banget buat cari skincare ya teman-teman. Saya tahu di sini ada, saya lihat, tapi ketika saya tanya, kamu ada merek ini enggak? Mereka nggak ngerti ya teman-teman. Kayak misalnya saya pakai produk Laneige kan, aku bilang di sini ada Laneige kah? Mereka nggak mengerti ya teman-teman. Mereka bilang nggak ada, padahal udah terpampang nyata itu ada Laneige. Ternyata tuh Laneige kalau di Mandarin itu di China dibilangnya Lanci. Jadi begitu juga dengan Estee Lauder ya teman-teman. Jadi di sini namanya ya Selandai. Jadi teman-teman ada logat-logat tersendiri. Nah, jadi menurut saya Google Translate sangat-sangat
perlu sekali ya teman-teman ya nanti ya kalau di sini. Dan next kita ke kemampuan berhitung ya teman-teman. Udah kita tahu semuanya kalau orang China itu jago sekali dalam berhitung ya teman-teman. Suami saya aja yang lulusan SMA dia lebih jago berhitung dari saya yang misalnya lulusan sarjana ya teman-teman. Dia tuh kayak di otaknya tuh di sini ada kalkulator ya teman-teman. Nah jadi setelah saya bertanya ya teman-teman, jadi istri dari sepupu kami tuh dia kan guru ya, guru matematika pula. Jadi katanya kalau di sini SD, SMP, SMA untuk mata pelajaran matematika dilarang untuk bawa kalkulator. Jadi beda ya sama yang di Indonesia. Kalau misalnya saya di SMA dulu ya udah belajar tentang hitungannya yang besar-besar, pasti disuruh untuk bawa kalkulator yang matematika punya yang kayak ada akar-akarnya itu ya teman-teman, yang merek Casio itu kan yang ukurannya kalian pasti tahu lah. Begitu juga di kuliah, kalau misalnya ada mata pelajaran akuntansi, matematika selalu diharuskan untuk bawa kalkulator. Nah beda kalau di China ini tidak boleh bawa kalkulator ya teman-teman. Jadi harus bawanya itu, ataupun nanti disediakan di sekolah itu ada hitung-hitung apa sih itu yang pernah kita dulu di SD juga, kayak apa sih itu aku udah nggak ingat lagi namanya, tapi gambarnya di sini ya teman-teman. Kalian bisa komen di bawah ini namanya apa, aku udah lupa. Jadi udah terbiasa dengan hitung-hitungan seperti itu. Jadi kalau misalnya tambah kurang kali bagi ya teman-teman, gak usah pakai kalkulator, udah di otak saja udah terproses ya teman-teman, udah kebiasaan dari kecil ya, gitu dia alasannya. Kita masuk ke keunikan yang keempat, yaitu kemampuan arah mata angin ya teman-teman. Nah jadi ini ada perbedaannya dengan yang Indonesia. Biasanya kan kalau misalnya kita tanya jalan ya, oh kamu mau ke bank itu nanti terus belok kanan aja, belok kiri nyampe. Nah kalau di Cunggu atau di China itu tidak seperti itu ya teman-teman. Mereka akan menjawab berdasarkan 4 arah mata angin, utara, timur, selatan, barat. Nah ini yang menjadi pergumulan saya setiap kali kalau saya pergi ke rumahnya Nana Yeye. Karena kalau saya misalnya mau tanya sesuatu, oh ini jagung mau ambil jagung yang di bagian mana, ya pasti bilang saya tumben kali. Ya ampun, dia biasanya bilang di bagian utara, yang di bagian selatan, bagian timur ya teman-teman. Padahal kan saya udah buta arah ya teman-teman. Karena kita di Indonesia udah kebiasaan, oh ambil aja yang di depan, sebelah kiri, sebelah kanan, samping belakang gitu ya teman-teman. Nah jadi kalau misalnya kalian datang juga ke China, lebih baik kalian juga download aplikasi Google Map ya teman-teman, biar nggak ribet kayak saya teman-teman. Nah kalau suami saya itu aduh mata angin, pokoknya pantasannya orang China itu kalau keluar negeri itu nggak takut-takut ya teman-teman, kayak gimana asal pergi aja gitu, karena mereka nggak akan kehilangan arah ya teman-teman. Mereka tahu ya di mana posisi mereka, tujuan mereka, dan arah mata angin. Jadi dimanapun mereka pergi dan berada, mereka nggak akan hilang semudah saya ya teman-teman. Kalau dilepas seperti itu saya akan hilang ya teman-teman ya. Next kita bahas tentang keunikan lainnya, yaitu sendok. Nah jadi teman-teman, seperti yang kalian tahu kan kalau di China ini selalu menggunakan sumpit. Jadi kalau misalnya kalian datang dan pengen makan di restoran-restoran yang ya kayak di emperan atau misalnya di restoran kecil lah gitu ya teman-teman, untuk menikmati makanan khas gitu ya teman-teman, mending kalau kalian belum bisa pakai sumpit ya, kalian harus bawa sendok. Karena di sini tuh jarang banget ada sendok ya teman-teman. Makan bubur pun itu pakai sumpit. Jadi kayak di seluruh gitu aja ya teman-teman kalau makan bubur. Jadi cuma di rumah saya mungkin yang ada sendok banyak ya teman-teman. Jadi karena saya juga masak harus yang ada pakai sendok. Tapi untuk makan, apalagi di rumah nenek itu nggak ada sumpit ya, nggak ada sendok maksudnya saya. Jadi kalau kalian datang kemari harus bawa sendok dan juga tisu, karena kalian tahu kan toilet di sini tuh nggak kayak di Indonesia. Oke, jadi saya nggak mau bahas tentang toilet ya teman-teman, karena kalian udah tahu semuanya. Next adalah bahasan cerita sama orang baru. Nah ini sampai sekarang masih menjadi hal yang saya sudah tahu, tapi saya nggak bisa, saya tidak terbiasa ya teman-teman. Sebenarnya ini sama kayak di Indonesia kan, ada emak-emak atau tante-tante yang selalu menanyakan terlalu private ya teman-teman. Misalnya
kamu merata sudah menikah atau belum, kenapa belum punya anak, di situ. Tapi kan kalau di Indonesia ini udah kayak jadi sesuatu hal yang nggak baik ya untuk ditanyakan ya teman-teman. Jadi perlahan-lahan itu kalau anak-anak muda udah enggan untuk saling bertanya, kamu udah nikah belum, gini tuh, karena kita menghargai perasaan orang tersebut kan. Nah kalau di China ini itu udah merupakan bahasan biasa ya teman-teman. Jadi setiap kali saya bertemu orang baru dan mereka mengetahui saya orang Indonesia, mereka akan tanya sampai seluk-beluk ya teman-teman. Pekerjaan suami saya apa yang saya lakukan di sini, apakah saya sudah punya anak, mengapa saya belum punya anak, kenapa saya tidak bekerja. Semuanya akan ditanyakan, bahkan sampai mahar yang diberikan oleh suami saya. Dan juga apakah apartemen kita ini cicil atau cash. Padahal kan itu baru orang baru ya teman-teman, baru orang bertemu ya. Kadang-kadang aku sampai pulang rumah tuh udah bad mood banget. Terus ketemu suami, kamu kenapa? Aku ditanyakan hal begini-begini, aku merasa sakit hati, harus coba apa begini-begini. Setelah berkomunikasi dengan suami saya, katanya orang China itu memang kayak begitu tanya-tanyanya teman-teman, apalagi yang emak-emak. Bahkan pun yang masih umuran kayak saya gitu, saya kan rajin ke tempat yoga ya teman-teman, otomatis bertemu dengan orang-orang seumuran saya. Mereka semuanya tanya yang sama ya teman-teman, jadi kayaknya bukan sesuatu yang ada motif tersendiri pengen tahu aja, tapi memang kayak begitu bahasan percakapan mereka, biar kita tuh ada bahasannya gitu teman-teman. Kan bisa ngerti nggak penjelasan saya ini? Mudah-mudahan bisa ya teman-teman. Jadi kayak itu merupakan pertanyaan-pertanyaan normal dan tidak usah disimpan di dalam hati. Dan sampai sekarang itu saya masih tidak terbiasa, dan pulang rumah saya kadang bad mood walaupun udah tahu alasannya. Mereka tanya gitu nggak ada maksud apa-apa ya teman-teman. Dan next, gaya pembahasan orang dekat. Jadi kayak keluarga gitu ya teman-teman, sahabat dekat. Nah jadi kalau di China itu ada budaya yang namanya shameful kultur. Jadi misalnya kalau di Indonesia kan kita buka usaha atau kerja ya, terus ketemu sama keluarga. Jadi tante mungkin tanyanya, kamu sekarang kerja apa? Atau misalnya tanya ke mama sekarang, mama kita ya, anak kamu sekarang kerja apa? Pasti kan kita dengan bangga diri akan bilang, wah sekarang puji Tuhan ya, tapi anak sekarang udah jadi polisi, misalnya begitu. Atau oh puji Tuhan sekarang ya, alhamdulillah sekarang anak saya bekerja di sebuah perusahaan terkenal yang ada di Jakarta, begitu kan, untuk membanggakannya teman-teman. Dan itu kayak bangga ya kalau misalnya kita orang lain tahu bahwa anak kita atau kita itu berhasil ya teman-teman. Nah kalau di China itu kalau kita bilang, jadi pekerjaan kamu gimana, usaha kamu gimana, pasti jawabannya begini ya teman, aduh terlalu sibuk, tidak ada waktu, cari uang pun susah, nggak begitu banyak. Mereka selalu bicara tentang yang sisi bad-nya ya teman-teman, yang negatifnya. Sementara kalau Indonesia yang positif kan, biar kita juga bisa kayak magnet itu yang positif atau men-share aura yang positif ya teman-teman. Nah kalau di China itu yang bad-badnya, mereka akan menceritakan hal-hal yang buruk atau negatif sebagai bentuk dari humble atau nggak terkesan sombong ya begitu ya teman-teman. Nah kayak gitu pula kalau misalnya kita ada acara keluarga, terus mereka ngomong gini bisnis gimana, selalu ngomong ada sekarang pucong cian, katanya nggak ada untung, padahal bisnisnya besar banget ya teman-teman. Saya sudah ternyata mereka itu ada kultur itu shameful kultur. Jadi kita menceritakan hal-hal yang buruk-buruk biar tidak terkesan sombong atau menyiratkan humble kita, kemurahan hati atau gimana, pokoknya humble gitu ya teman. Mudah-mudahan kalian juga bisa ngerti ya maksud saya ini ya teman-teman. Dan memang bicara saya mungkin cepat-cepat ya teman, tapi mudah-mudahan bisa kalian ngerti ya teman-teman. Dan sekali lagi bukannya kita akan membandingkan Indonesia dan China itu di sisi negatifnya, tapi di sisi positif ya teman-teman. Jadi setiap negara itu memiliki budaya yang berbeda-beda termasuk dengan orangnya ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan kalian suka ya video saya kali ini. Nanti saya akan semakin belajar lagi tentang budaya-budaya atau kebiasaan orang China yang menurut saya kayak gini nggak sama kayak Indonesia, biar kita semakin memperasah pengetahuan tentang negeri Tiongkok ya teman-teman ya. Dan ada satu lagi,
setiap kali kalau saya keluar terus ditanya kemana, oh kamu ada orang luar negeri dari mana? Dari Indonesia. Nah, orang China pikirannya itu kalau bilang orang Indonesia kayak orang India, teman-teman. Jadi kayak mereka pikirannya tuh semua orang Indonesia itu kulitnya hitam ya teman-teman, kayak orang India. Jadi mereka tuh kayak agak kaget tuh, kok kamu kulitnya beda, kok kamu kulitnya nggak sama. Padahal mereka itu mengetahui atau berpikiran kalau India dan Indonesia itu sama. Mungkin karena kalau di sini itu India itu namanya Hindu atau India teman-teman. Terus kalau Indonesia itu bilangnya Indonesia, jadi kayak ada Hindu gitu teman-teman. Jadi mungkin itu yang membuat mereka berpikiran bahwa orang India itu adalah orang Indonesia. Kayak misalnya orang Amerika itu bicara sama orang Cina terus pakai bahasa Jepang, karena mungkin mereka lihat matanya sipit jadi berpikiran orang Jepang sama orang China itu sama. Jadi kira-kira begitu ya teman-teman. Jadi saya setiap kali kalau mereka tanya itu kamu orang mana, saya bilang Indonesia. Indonesia. Ya begitu ya teman-teman. Nah, jadi sampai di sini dulu obrolan kita. Mudah-mudahan kalian suka. Jangan lupa untuk di-like, komen di bawah, share dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dengan saya Milka, orang Manado dan Nanjing China Vlog. 再见。